Ya, Tisa, sejak tadi pagi tentunya hingga saat ini masih terus dilakukan proses pembongkaran di kawasan Kalijodo ini. Sedikitnya 10 alat berat sudah disiagakan sejak tadi malam untuk melakukan penertiban di kawasan Kalijodo ini menjadi ruang terbuka hijau. Nah, inilah pantauan udara di kawasan Kalijodo ini, bagaimana kondisi terkini, mengingat sejak tadi pagi petugas gabungan juga sudah melakukan apel ini tentunya untuk melakukan penertiban di kawasan Kalijodo ini. Inilah adalah pemandangan terkini ataupun juga proses penertiban dari kawasan Kalijodo ini. Dalam hitungan jam, kawasan Kalijodo yang dikenal kawasan hiburan malam ini akan rata dengan tanah. Ini artinya kawasan Kalijodo yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya berdiri ini akan tinggal sejarah saja, mengingat tempat ini tentunya selain menjadi mata pencaharian juga menjadi tempat tinggal warga yang ada di kawasan Kalijodo ini. Kawasan Kalijodo ini tentunya akan dialihfungsikan oleh Pemprov DKI Jakarta menjadi ruang terbuka hijau, mengingat Pemprov DKI Jakarta akan menargetkan tahun ini sedikitnya 30% ruang terbuka hijau dari total wilayah yang ada di DKI Jakarta. Mengingat hingga saat ini total wilayah ataupun juga ruang terbuka hijau baru mencapai 9%, dan nantinya jika ruang terbuka hijau di kawasan Kalijodo ini sudah berhasil dirubah, maka akan menambah 3%, yaitu menjadi 12% tentunya. Jika nantinya ruang terbuka hijau ini tentunya sudah berhasil dialihfungsikan oleh Pemprov DKI Jakarta, ini akan menambah kenyamanan warga DKI Jakarta untuk sekedar bersantai-santai di ruang terbuka hijau ataupun juga di taman yang nantinya akan didirikan oleh Pemprov DKI Jakarta di kawasan Kalijodo, baik di Kecamatan Penjaringan maupun di Kecamatan Tambora. Dapat kami informasikan pula bagaimana arus lalu lintas ataupun juga pengalihan arus lalu lintas memang saat ini diberlakukan oleh Polda Metro Jaya, baik dari arah Dan Mogot yang akan menuju ke Jembatan 5 maupun juga dari arah tol. Mengingat di exit tol pintu Angke hingga saat ini masih ditutup dan para pengemudi bisa keluar di exit tol pintu selanjutnya. Dan sejak pukul 5 tadi pagi memang arus lalu lintas yang sudah saya sebutkan tadi akan ditutup, mengingat proses penertiban ini akan dilakukan hingga sore nanti, sehingga arus lalu lintas akan dibuka kembali jika nantinya sudah penertiban ini akan selesai. Wali Kota Jakarta Utara kami sempat berbincang, mengingat proses penertiban ini jika tidak selesai dalam 1 hari, maka akan diselesaikan dalam 3 hari ke depan. Dan dapat kami informasikan pula himbauan kepada warga yang nantinya melewat jalan tol di Tol Angke ini tentunya tidak diperkenankan untuk menonton ke bawah ataupun juga ke kawasan Kalijodo ini, mengingat nantinya akan menimbulkan kemacetan yang cukup parah di Tol Angke khususnya. Sementara itu, Tisa dari kawasan Kalijodo, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ardi Suratman mengabarkan langsung dari Kalijodo, Jakarta. Kita ke informasi tersangka Jessica Kumala Wongso. Sekitar 2 bulan lamanya upaya pengungkapan kasus racun dalam kopi yang menewaskan Wayan Mirna Salihin terus dilakukan. Setelah menetapkan salah satu teman Mirna, Jessica Kumala Wongso, dan menahannya, polisi terus berupaya melengkapi alat bukti. Polisi bahkan tengah bekerja sama dengan kepolisian Australia untuk melakukan penyidikan di negeri kanguru tersebut, yang menjadi lokasi sekolah Jessica dan Mirna hingga keduanya berteman. Polda Metro Jaya mengirimkan 6 penyidik ke Australia, dipimpin Pak Wadir, sekarang masih bekerja. Kami juga ke Australia hanya 1 hari untuk menyelesaikan masalah koordinasi, dan telah disetujui oleh pemerintah Australia untuk melakukan penyelidikan di sana dengan bantuan penuh dari AFP. Bantuannya itu baik pemeriksaan, penyitaan, penggeledahan. Saya sudah setiap hari mendapatkan update. Hari kedua ini sudah luar biasa, masih berlangsung. Melalui penyidikan intensif di Australia, polisi berharap dapat memberikan hasil signifikan hingga segera dapat membawa kasus ini ke pengadilan. Dari Jakarta, Najwa Yesida, Meni Murniati, TV One mengabarkan. Langkah pra-peradilan ditempuh Jessica Kumala Wongso dengan alasan polisi tidak cukup bukti untuk menjadikannya sebagai tersangka. Namun polisi bersikeras mengantongi bukti kuat dalam kasus kopi berat. Kalijodo memanas menjelang penertiban yang akan segera dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Sebagian warga Kalijodo menolak penertiban dan akan melakukan berbagai upaya perlawanan.
Rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta menertibkan lokalisasi Kalijodo mendapat penolakan sebagian warga yang tinggal di kawasan tersebut. Warga yang menolak digusur melakukan berbagai upaya untuk menghentikan rencana penertiban kawasan lokalisasi yang akan dikembalikan ke fungsinya sebagai ruang terbuka hijau. Warga bahkan menunjuk kuasa hukum untuk melakukan perlawanan melalui jalur hukum. Kalau kita berbicara ruang terbuka hijau, kita ini adalah aset negara, kita harus taat hukum. Tapi pertimbangannya, kok Kalijodo ini hanya Kalijodo saja yang dibuat sebagai ruang terbuka hijau. Lalu bagaimana Sing City status tanahnya sama, Taman Anggrek status tanahnya sama. Sebelumnya perwakilan warga Kalijodo juga mendatangi dan meminta pembelaan dari Komnas HAM dan berusaha menemui pihak DPRD DKI Jakarta. Meski mendapat penolakan, Gubernur Ahok bergeming dan tetap pada rencananya untuk merubah kawasan lokalisasi Kalijodo menjadi area terbuka hijau. Dia menuntut, kita juga bisa menuntut dia. Makanya dia sulit baca undang-undang. Dia cari Lulung udah cocok. Lulung kan punya kantor pengacara. Di dalam sistem Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa namanya PBB itu bukan sebagai tanda milik. Terus kalau kamu dudukin tanah negara, itu salah. Itu bisa pidana. Apalagi kamu dudukin tanah negara, disewakan ke orang, dimanfaatkan buat bisnis, itu pidana. Makanya dia cari Lulung, cocok udah. Aduh, iya nggak apa-apa. Di Jakarta kan penuh oknum. Upaya sosialisasi dan pendataan warga yang tinggal di area yang berada di sebagian wilayah Jakarta Barat dan Utara tersebut terus dilakukan. Pemprov juga melakukan koordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya untuk menyiapkan langkah teknis yang bisa dilakukan jika upaya penertiban mendapatkan perlawanan warga. Tim Liputan, Metro TV. Sementara itu, kepolisian mengajukan perpanjangan masa penahanan Jessica ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Jessica Kumala Wongso telah menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sejak Kamis lalu. Pemeriksaan ini digelar penyidik Polda Metro Jaya untuk penguatan alat bukti. Selama menjalani pemeriksaan, Jessica dijenguk tim kuasa hukumnya serta keluarganya. Jessica menjalani sejumlah tahapan pemeriksaan psikiatri forensik. Sementara itu, pihak kepolisian mengaku telah mengajukan perpanjangan masa penahanan Jessica ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Polisi berharap berkas perkara tahap pertama kasus pembunuhan Mirna dapat dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pekan ini. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Rencana Pemprov DKI Jakarta yang ingin menutup kegiatan prostitusi di daerah Kalijodo, Jakarta Barat mendapat perhatian serius. Pemprov juga dianggap bisa belajar dari penutupan lokasi prostitusi Keramat Tunggak, Jakarta Utara yang saat ini menjadi Islamic Center. Dan berikut laporan Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Abdullah Hoirudin dari Jakarta Islamic Center di Jakarta Utara. Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menutup tempat lokalisasi prostitusi Kalijodo yang berada di wilayah Jakarta Barat tampaknya harus bercermin dan melihat dari keberhasilan pada saat itu Gubernur Sutioso yang menutup lokalisasi Keramat Tunggak, Jakarta Utara. Pada saat itu Gubernur pada tahun 1999 hingga tahun 2000 menutup seluruh kegiatan prostitusi dan menyulapnya menjadi Jakarta Islamic Center. Dan hingga saat ini, bangunan masjid yang begitu megah berdiri di atas lahan seluas 11 hektar. Dan kegiatan keagamaan terus digaungkan bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitar Jakarta Islamic Center. Setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta sebelum menutup Kalijodo. Yang pertama adalah memperhatikan ekonomi yang ada di sana, bagaimana bisa melangsungkan kehidupan dan memberikan mata pencaharian setelah menutup tempat lokalisasi tersebut. Yang kedua adalah pembentukan mental bagi pekerja yang ada di sana untuk tidak mengulangi pekerjaannya tersebut.
Oh iya tentu saja ya. Ketika kita ingin menutup suatu membuang masalah katakan, maka harus ada solusi tentu saja. Kalau dalam ini tentu saja menurut saya salah satu yang penting adalah solusinya bagaimana memberikan wadah atau sarana untuk mereka hidup lebih baik, dalam ini tentu ekonomi atau kerjaan ya. Karena ketika mereka melakukan seperti itu tentunya juga mereka sebenarnya tidak ingin, tapi karena mungkin terpaksa ekonomi atau yang lain sebagainya, maka kalau mau ditutup menurut saya pemerintah yang terlebih dahulu harus menyiapkan adalah bagaimana lapangan kerja. Rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama untuk menutup seluruh praktek kegiatan prostitusi yang berada di wilayah Kalijodo, Jakarta Barat patut kita dukung sepenuhnya. Hal ini bertujuan untuk Indonesia, khususnya Jakarta, jauh lebih sehat dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Riyad Nurhidayat, Abdullah Hairudin, Berita 1, Jakarta. Tersangka kasus pembunuhan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Pengacara Jessica mengaku pemeriksaan kejiwaan tersebut yang keempat kalinya. Sejak tadi pagi hingga malam ini, Jessica Kumala Wongso, tersangka kasus pembunuhan Mirna Salihin, masih berada di ruang poli kejiwaan RSCM. Jessica dibawa ke ruang poli kejiwaan oleh tim penyidik Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya untuk kembali menjalani pemeriksaan kejiwaan. Menurut tim kuasa hukum yang mendampinginya, pemeriksaan kejiwaan tersebut merupakan yang keempat kalinya. Tim kuasa hukum meminta agar dokter RSCM menunda pemeriksaan kejiwaan Jessica. Selain ditemani tim pengacaranya, Ibunda Jessica juga hadir di poli tes kejiwaan. Ibunda Jessica enggan berkomentar saat ditanya awak media terkait kedatangannya tersebut. Polda Metro Jaya akan menyelesaikan berkas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin ke tahap P21 pada pekan depan. Hingga kini berkas kasus pembunuhan Mirna masih terus dilengkapi resume berita acara. Direktur Reskrimum Kombes Pol Krisna Murti mengaku telah mencukupi bukti pidana tersangka Jessica Kumala Wongso sebagai pelaku di balik kematian temannya sendiri, Wayan Mirna Salihin. Penyidik telah yakin terhadap bukti yang telah dikumpulkan tanpa harus mendapat pengakuan dari tersangka. Karena fokus penyidik lebih kepada motif tersangka melakukan pembunuhan terhadap kawannya sendiri. Berbagai teknik pemeriksaan yang dilakukan penyidik juga nantinya akan dibuktikan di pengadilan. Jika terbukti namun tersangka Jessica tetap mengelak, maka akan dijelaskan oleh para ahli. Seperti hasil pemeriksaan psikologi forensik dan pemeriksaan psikiatri atau kejiwaan. Saat ini sebagai tersangka atas kasus pembunuhan berencana terhadap saudari Mirna. Dari hasil penyelidikan polisi kan diketahui dan publik juga tahu bahwa Mirna adalah kawan yang bersangkutan. Dalam kaitan dengan pembuktian kami sudah firm dan sekarang proses melengkapi berkas dikebut. Minggu depan insya Allah kami upayakan untuk diserahkan tahap pertama ke JPU. 4 tersangka sudah ada rekan kami Danang Kusuma di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Danang, benarkah hari ini dengan menjalani tes kejiwaan Jessica diinapkan di RSCM? Silakan Danang. Ya, Balkis, selamat malam. Informasi yang kami terima memang bahwa pada hari ini Jessica menjalani tes sejumlah tes kejiwaan yang dilakukan oleh psikiater dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Jessica diketahui hadir di gedung psikiatri Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini pada pukul 10 pagi tadi dan hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan atau menjalani sejumlah tes kejiwaan oleh tim psikiater dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pemeriksaan tes kejiwaan ini berdasarkan keterangan dari Dir Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krisna Murti menyatakan bahwa ini merupakan bagian kebutuhan penyidik untuk melengkapi data-data sebelum diserahkan kepada pengadilan dan juga salah satu cara bagaimana polisi nantinya untuk mengungkapkan motif dari pembunuhan yang dilakukan Jessica Kumala Wongso terhadap temannya yang bernama Mirna Salihin di Cafe Olivier beberapa waktu yang lalu. Informasi yang beredar di kalangan awak media di mana awak media memang masih menunggu kapan sebenarnya Jessica akan selesai diperiksa atau menjalani tes kejiwaan ini. Memang
belum ada informasi yang pasti kapan Jessica akan selesai menjalani pemeriksaan tes kejiwaan. Namun informasi yang beredar bahwa Jessica nanti diinapkan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, karena memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari sumber kami bahwa pemeriksaan tes kejiwaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini akan memakan waktu beberapa hari, sehingga untuk lebih memudahkan jalannya tes kejiwaan ini Jessica diinapkan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Namun sekali lagi kami belum mendapatkan informasi bahwa kapan Jessica selesai diperiksa tes kejiwaannya pada hari ini. Balkis. Baik, Danang Kusuma, kita akan lihat lagi nanti perkembangan, karena memang benarkah diinapkannya Jessica ini juga ada sesuatu yang baru nanti yang akan dibuka oleh kepolisian. Terima kasih Danang Kusuma. Selamat malam. Reporter TV One, sudah ada Danang Kusuma yang saat ini berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Selamat malam Danang, bagaimana hasil pemeriksaan Jessica pada malam hari ini? Ya, selamat malam Caca. Dapat kami informasikan bahwa hingga saat ini memang hari ini Jessica Kumala Wongso menjalani pemeriksaan atau tes kejiwaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo oleh tim psikiater di RSCM Jakarta Pusat. Kami belum dapatkan informasi apakah Jessica pada hari ini telah usai menjalani pemeriksaan tes kejiwaan atau belum, karena memang awak media yang sepanjang hari ini meliput di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini tidak dapat meliput maupun mengabadikan gambar jalannya pemeriksaan tes kejiwaan yang dilakukan oleh tim psikiater dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo terhadap Jessica Kumala Wongso. Namun keberadaan Jessica dapat dipastikan sepanjang hari ini berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, di mana Jessica Kumala Wongso datang di gedung psikiatri RSCM Jakarta Pusat ini pada pukul 10 pagi hari tadi, dan hingga saat ini kami belum bisa memastikan apakah Jessica telah selesai menjalani pemeriksaan tes kejiwaan sepanjang hari ini. Namun informasi yang kami dapatkan dari sumber kami di dalam bahwa Jessica pada malam hari ini akan diinapkan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo guna memudahkan jalannya proses pemeriksaan kejiwaan pada esok hari, karena sekali lagi informasi yang kami terima bahwa pemeriksaan tes kejiwaan terhadap Jessica di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini akan memakan waktu berhari-hari, sehingga terkait dengan kapan hasil pemeriksaan tes kejiwaan ini kami belum bisa memastikan kapan pihak kepolisian maupun pihak rumah sakit akan mengeluarkan hasil pemeriksaan terhadap tes kejiwaan yang dilakukan oleh tim psikiater terhadap Jessica Kumala Wongso ini. Pantauan kami pada malam hari ini bahwa memang pihak kepolisian masih berjaga di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo guna tentunya mengamankan jalannya proses pemeriksaan tes kejiwaan terhadap Jessica Kumala Wongso ini. Terkait dengan tes kejiwaan ini, memang ini merupakan bagian dari penyelidikan oleh pihak kepolisian dan juga kebutuhan penyidik untuk mencari informasi baru, karena diharapkan dari hasil pemeriksaan tes kejiwaan terhadap Jessica ini diharapkan ada informasi terbaru dalam perkembangan kasus pembunuhan Wayan Mirna yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso. Hingga saat ini kami masih menunggu informasi yang ada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada malam hari ini. Baik Danang, ini merupakan pertama kali Jessica dipindahkan dari penahanan di Polda Metro Jaya. Apakah Jessica ditempatkan di ruangan khusus di RCM dan terpisah dengan pasien lainnya? Iya, Caca, kami dapat menyampaikan bahwa memang ini pertama kali Jessica keluar dari Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan tes kejiwaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Terkait apakah Jessica ditempatkan di ruangan khusus, kami belum mendapatkan informasi, karena memang awak media sepanjang hari ini tidak dapat meliput atau mengabadikan gambar selama proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim psikiater yang dilakukan di gedung psikiatri RSCM Jakarta Pusat. Baik, terima kasih Danang atas informasinya langsung dari RSCM Jakarta. Dan kita beralih. Meski polisi sudah menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka pembunuh Wayan Mirna Salihin, namun hingga kini motif pembunuhan perempuan berusia 27 tahun itu masih teka-teki. Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan kepolisian Australia untuk menelusuri latar belakang Jessica dan Mirna selama berkuliah di Billy Blue College, Sydney, Australia.
Informasi tersebut berguna untuk menelisik motif pembunuhan Mirna. Dari teman-teman dari kita juga menghubungi kepolisian Australia untuk melihat bagaimana hubungan ya antara Jessica dan Mirna dan teman-temannya lainnya. Artinya terutama profil kita akan sampaikan di sini. Tidak. Ini kan penahanan